Miris memang beberapa pekerjaan milik dari Balai Sumatera 7 diduga kuat dikerjakan asal jadi. Contoh pada pekerjaan irigasi Alas Maras, juga banyak menuai masalah. Serta pada pekerjaan irigasi Tais juga diduga meninggalkan masalah. Ini terutama yang berada di Kabupaten Mukomuko terkait pekerjaan proyek irigasi Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 atau BWSS di Kabupaten Mukomuko. Dengan anggaran sekitar 25 miliar rupiah menjadi sorotan karena kinerja yang belum sesuai harapan. Kondisi ini menyebabkan kekhawatiran petani terkait pelaksanaan musim tanam yang seharusnya dimulai pada awal Januari tahun 2026, hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan terkait penyelesaian permasalahan irigasi tersebut. Sebelumnya, pengairan daerah irigasi D1 Manjuto Kiri telah disepakati akan dibuka mulai tanggal 1 Januari tahun 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap musim tanam petani. Komisi Irigasi Kabupaten Mukomuko bahkan telah mengirimkan surat resmi kepada BWS Sumatera 7 Bengkulu untuk memastikan jadwal pengairan berjalan sesuai rencana. Namun, pada hari yang telah disepakati, aliran air hanya berjalan selama kurang dari 2 jam sebelum kembali mengering, sehingga tidak sampai ke lahan pertanian. Kami sudah menunggu pengairan sesuai kesepakatan. Namun, air hanya mengalir sebentar lalu berhenti. Jika kondisi ini berlanjut, jadwal tanam kami bisa mundur hingga Februari atau bahkan Maret tahun 2026. Padahal pemerintah pusat sedang mendorong peningkatan produksi pertanian, ungkap salah seorang petani dari Desa Arah 3 atau Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lubuk Pinang, dengan nada resah. Petani menyebutkan, kondisi siring proyek irigasi pada blok pengairan BP2 berdampak langsung pada pengairan sawah di wilayah BP4. Beberapa bagian pekerjaan dinilai belum selesai dengan baik, bahkan terdapat temuan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan, seperti permukaan saluran yang masih banyak mengandung tanah dan kotoran. Hal ini membuat masyarakat menganggap hasil pekerjaan tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang telah dikeluarkan, serta menduga kurangnya perhatian terhadap mutu teknis dan pengawasan selama pelaksanaan proyek. Kepala Desa Lubuk Gedang, Yuna Aswardi, mengaku telah menerima banyak keluhan dari warganya terkait permasalahan ini. Saya sangat prihatin karena warga terus mengadu baik secara langsung maupun melalui telepon. Kehidupan ekonomi mereka, pendidikan, dan masa depan anak-anak sangat bergantung pada sektor pertanian, jelasnya. Yuna berharap pihak berwenang dapat mengambil langkah cepat dan tegas untuk menyelesaikan keresahan masyarakat, terutama di tengah dorongan kuat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Ketua P3A Desa Lubuk Gedang, Kadri, menambahkan bahwa kondisi di lapangan perlu segera mendapatkan perhatian agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi petani dan negara. Kami berharap pemerintah pusat benar-benar mengetahui situasi di lapangan dan menjamin bahwa program strategis nasional dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, bukan hanya bagus di atas kertas, ucapnya. Upaya konfirmasi kepada pihak pelaksana proyek, termasuk koordinator proyek BWSS 7, Alfian Devarian, serta pihak kontraktor, hingga saat ini belum membuahkan hasil. Sikap ini menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara. Menyikapi hal ini, Ketua Umum Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia PPWI, Wilson Lalengke, S.M.Ma., menyampaikan keprihatinannya terhadap dinamika pelaksanaan program di daerah.
Ia mendesak agar kasus yang disampaikan masyarakat mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang tepat dari pihak terkait. Aparat dan pejabat memiliki tanggung jawab untuk bekerja secara profesional, baik, dan benar karena dibayar oleh rakyat. Bagi mereka yang merasa tidak mampu menangani masalah dengan baik, terutama yang berkaitan dengan kepentingan negara dan masyarakat, sebaiknya melakukan refleksi diri. Negeri ini masih memiliki banyak sumber daya manusia yang mampu dan siap untuk menjalankan tugas dengan baik, tegas alumni PPRA 48 Lemhanas Republik Indonesia tahun 2012 tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari BWS Sumatera 7 Bengkulu maupun pihak kontraktor terkait langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan proyek irigasi tersebut. Masyarakat berharap penanganan kasus ini dapat menjadi contoh bagi pelaksanaan program pembangunan lainnya agar lebih memperhatikan kualitas dan manfaat bagi masyarakat. Di sisi lain pihak lembaga swadaya masyarakat Garda Republik Indonesia Wilayah Provinsi Bengkulu akan segera melaporkan secara resmi kepada Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta dilengkapi dengan data lapangan yang ada. Dari redaksi Metro Update TV Muko Hidayat melaporkan. Oke teman-teman, kita berada di wilayah Lubuk Pinang, BM8, menjelang BM8 ini. Ini keadaan Siring sekarang, sedang pengerjaan. Kalau menurut informasi dari pekerja di sini, Siring ini bisa diselesaikan seminggu lagi. Ini tim pengawas nggak ada dalam sini. Saya tanyakan sama yang pekerja ini, tim pengawas nggak ada di tempat. Kalau pengawasnya nggak ada sistem hari Minggu, hari anu asal orang kerja dia masuk.